Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang alat PCR atau polymer chain reaction dalam swab test corona. Let's go! Ini adalah skema alat dari PCR. Alat yang digunakan namanya adalah thermocycler beserta komponen-komponennya. Nah, di situ ada alat swab dan untuk uji PCR-nya. Proses PCR dalam virtual lab, kita akan praktikum analisis PCR virtual lab. Yang kita ketahui bahwa inti sel ada DNA. Nah, di dalam DNA, dalam inti sel terdapat banyak di mana dalam PCR ini kita nanti dapat menggandakan atau mengopi sukses DNA yang spesifik. Di dalam tes ini, kita menggunakan suhu tertentu sesuai dengan masing-masing tahapan dalam PCR. Kali ini kita akan menggunakan sel yang ada di ujung rambut untuk kita uji sampelnya. Yang pertama, kita akan mengekstrak DNA dalam PCR tube atau wadah PCR. Jadi, PCR ini bekerja dalam pemanasan dan pendinginan suatu larutan yang disesuaikan dengan suhu pada masing-masing tahapan. Tahap yang pertama, kita akan mengekstrak DNA ke dalam PCR tube atau wadah PCR. Kita ambil ekstrak DNA-nya, kita masukkan ke dalam PCR tube-nya. Selanjutnya, kita tambahkan primer 1 ke dalam PCR tube. Primer attack to sister on the DNA strand. Kita ambil primer 1, lalu kita masukkan ke dalam PCR tube. Selanjutnya, kita akan tambahkan primer 2 ke dalam PCR tube. Kita ambil, lalu masukkan ke dalam wadah PCR-nya. Jadi, di dalam memasukkan ke dalam PCR tube, kita perlu hati-hati dan harus disesuaikan. Berikutnya, kita tambahkan nukleotida ke dalam PCR tube. Jadi, nukleotidanya ada A, C, G, dan T, atau adenin, sitosin, guanin, dan timin yang akan membuat kode DNA. Langsung kita ambil nukleotidanya dan masukkan ke dalam PCR tube. Terakhir, akan ditambahkan alpolimerase ke dalam PCR tube. DNA polimerase ini akan menyeleksi sesuai dengan panas dalam reaksi PCR yang ada. Kita ambil DNA polimerase ke dalam PCR tube. Kita tambahkan saja PCR tube yang sudah terisi oleh komponen-komponen yang diperlukan. Kita uji ke dalam thermocycler DNA. Mesin ini akan disesuaikan dengan panas dan dingin dalam beberapa jam dalam proses analisisnya. Kita ambil PCR tube, lalu dimasukkan ke dalam thermocycler. Untuk selanjutnya akan dianalisis. Lalu klik start untuk memulai analisisnya. Nah, bagaimana proses yang ada di dalamnya? Jadi, seperti yang sudah dijelaskan, bahwa terdapat 3 tahap. Yang pertama adalah tahap denaturasi atau pemisahan rantai DNA pada suhu 95 derajat Celcius. Nah, rantai double helingnya akan memisah. Kemudian, tahap yang kedua itu adalah nailing atau penempelan primer 1 dan primer 2. Di sini suhunya diturunkan menjadi 50 derajat Celcius. Bagaimana prosesnya? Kita akan lihat. Di situ ada DNA polimerase untuk proses berikutnya, yaitu pemasangan rantai DNA.
Di sini digunakan suhu 72 derajat Celcius. Ketiga, yaitu DNA polimerasenya akan menyerang DNA standar. Dia akan melakukan pemanjangan rantai DNA. Siklus pertama selesai. Oke, kita lanjut siklus kedua. Dengan tahapan yang sama, tetap 3 tahapan. Yang pertama, yaitu pada denaturasi suhu 90 derajat Celcius, kemudian nailing suhu 50 derajat Celcius. Yang selanjutnya nanti akan dilanjutkan dengan elonasi atau pemanjangan rantai DNA. Itu untuk siklus kedua. Lanjut siklus yang ketiga. Tahapan masih tetap sama. Ada denaturasi diikuti nailing atau penempelan. Kemudian nanti akan mengikuti dengan emulasi. Jadi, ini akan terbentuk 8 fragmen yang merupakan sequence targetnya. Kita lakukan proses lagi dan sekarang memiliki 22 fragmen yang mengandung target sequence. Nah, jika dilanjutkan, maka menghasilkan penggandaan DNA yang sangat banyak secara berulang-ulang. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi seorang positif atau negatif terhadap virus corona menggunakan PCR ini? Jadi, bahwa PCR nanti cara kerjanya akan menggandakan DNA. Maka, sampel dari swab akan digandakan sebanyak mungkin. Kemudian, DNA toleran sampel tersebut akan dicocokkan dengan susunan DNA dari SARS-CoV yang sebelumnya sudah ada. Jadi, nanti jika DNA cocok antara yang sudah digandakan oleh PCR dari swab tadi, cocok dengan DNA SARS-CoV, maka seorang itu positif menderita corona. Pada saat ini, kasus COVID-19 masih terus mengalami dinamika di negeri ini. Sebanyak 6.070.933 kasus positif telah ditemukan di Indonesia. Sampai saat ini, swab test masih menjadi metode tes yang relevan untuk mendiagnosis COVID-19. Swab test menggunakan PCR untuk mengaplikasikan DNA virus yang diambil dari sampel cairan tubuh pasien. Diambil melalui pengusapan rongga nasofaring dan atau orofaring bertujuan untuk mengambil sampel yang mengandung sel pasien, partikel virus, dan mikroba lainnya. Virus COVID-19 seperti kebanyakan virus lainnya, termasuk HIV, memiliki materi genetik atau genom berupa RNA yang terdiri dari untai tunggal. RNA virus dikelilingi oleh protein nukleokapsid yang terletak pada selubung virus atau envelope. Beberapa jenis protein melekat pada envelope tersebut. Genom pada virus COVID-19 membuat virus mampu mereplikasi dan memperbanyak diri di tubuh inang, atau dalam hal ini adalah tubuh pasien COVID-19. Tujuan dari tes swab adalah untuk mengidentifikasi genom tersebut. Gen yang diidentifikasi pada umumnya adalah gen N yang mengkode pembentukan protein nukleokapsid. Virus RNA yang dideteksi pada tubuh pasien tidak cukup untuk mendeteksi keberadaan gen tersebut, sehingga dilakukan tes PCR untuk memperbanyak jumlah gen N. Pada proses ini dilakukan reverse transcript PCR. Pada tes ini, primer, forward, dan reverse akan menempel pada masing-masing ujung pada sekuen gen N. Setelah primer pertama menempel, enzim reverse transkriptase akan menempel dan menyintesis DNA untai tunggal dari RNA virus. Salinan tersebut disebut sebagai komplement dari DNA atau cDNA. Setelah RNA dihilangkan
primer kedua akan menempel pada ujung lain dari cDNA. Enzim Taq polimerase akan mensintesis sekuen kedua DNA menghasilkan salinan dari gen N dari RNA virus. Salinan DNA ini kemudian akan menjalani proses amplifikasi yang terdiri dari tahapan denaturasi yang membuka untai ganda DNA. Annealing di mana primer akan menempel pada masing-masing ujung sekuen gen N. Kemudian ekstensi di mana Taq polimerase akan mensintesis untai DNA baru. Jumlah salinan yang akan dihasilkan akan berlipat ganda pada setiap siklus. Setelah 30 siklus, proses PCR menghasilkan ratusan juta salinan DNA dari RNA virus. DNA target hasil amplifikasi akan ditambahkan dengan plug Florence sebagai penanda, sehingga jumlah DNA target dapat dikuantifikasikan. Semakin banyak jumlah virus, akan meningkatkan jumlah produk PCR yang dihasilkan dan meningkatkan tingkat Florence.